Itu atas dasar aduan orang tua siswa awalnya kepada Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Wali Kota Depok beserta jajarannya, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dan waktu ini juga merespon dari surat perkembangan hasil aduan kita yang dikirimkan oleh Ombudsman tanggal 20 Desember lalu, dan kita udah merespon melalui surat, dan dari tanggapan klarifikasi kami juga udah menyampaikan dengan jelas bahwa pembangunan ini itu dilakukan dengan ketidakhati-hatian, melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan juga peraturan perundang-undangan, dan kami meng-highlight dengan jelas adanya dugaan maladministrasi dari mulai proses diberikannya izin, dari proses sampai tanggal 11 Desember lalu Satpol PP diturunkan dan dikerahkan oleh Wali Kota Depok, itu jelas melanggar asas pemerintahan baik dan ada dugaan maladministrasi di situ. Dan kita poinnya adalah meminta Ombudsman untuk menerima laporan, mengeluarkan rekomendasi dan juga LHP-nya, dan juga memerintahkan Wali Kota Depok untuk mencabut persetujuan alih fungsi SDN. Karena kan kalau statementnya Wali Kota kita bisa kilas balik, dia bilang nggak ada masjid, padahal kita sudah menyampaikan faktanya ada 8 masjid dan 3 musola kalau tidak salah di surat klarifikasi kami sepanjang Margonda Depok itu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan, peruntukannya dan proses pembangunannya itu tidak relevan. Terus kalau misalnya dibilang itu permintaan siapa? Wali murid, guru, maupun warga setempat itu tidak pernah meminta dibangunnya masjid di situ. Dan sangat disayangkan kenapa harus menggusur sekolah SD yang siswanya akan terdampak gitu ya. Mereka kan akan mengalami trauma, dipisahkan dari teman-temannya, itu akan sangat berdampak bagi para siswanya untuk suatu peruntukan masjid. Ini bukan masalah kita menolak pembangunan masjidnya, tapi apakah sudah sesuai peruntukan atau belum? Sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum? Itu problemnya, dan itu kenapa alasan kami mengadukan ke Ombudsman, karena melihat sepertinya ada maladministrasi dalam prosesnya. Ini sih sebagai orang tua murid SDN Pondok Cina 1, kita berharap SDN Pondok Cina 1 untuk diketahui itu sudah berdiri tahun 1946 dan tahun 61 itu sudah ada alumni yang pertama. Jadi atas dasar itu juga kami berharap bangunan SD Pondok Cina 1 itu tetap berdiri selama-lamanya tanpa ada sesuatu apapun atas gedung itu. Jadi gedung itu menurut pengamatan kami cukup safety. Kalaupun dianggap pihak Pemkot tidak safety untuk anak-anak, alih fungsi itu saya rasa tidak perlu diadakan juga dari pihak mereka, karena bangunan tersebut sangat aman. Kenapa saya bilang aman? Jikapun tidak aman, akses pintu itu bisa dipindahkan ke samping dan jembatan penyeberangan orang bisa dibangun untuk mengatasi masalah safety. Dan yang saya tekankan di sini bahwa SD Pondok Cina 1 itu kan salah satu SD tertua di Depok. Jadi saya pikir Depok harus menghargai itu sebagai salah satu gedung yang bersejarah bagi kota mereka. Toh nanti juga menjadi ikon di Provinsi Jawa Barat. Anak-anak yang sekarang sudah ada di Pondok Cina memang benar sudah 90%. Tapi kami khawatir karena posisi kami sekarang ini masih posisi sementara karena menunggu bulan Juni akan direlokasi, itu yang kita mau pertahankan agar tidak jadi direlokasi, sekolah tetap ada. Untuk itu kita dimediasikan oleh Ombudsman. Kenapa Depok ini menyebutkan tidak safety begitu? Karena mereka menganggap sekolah itu di pinggir jalan raya dan akses Margonda Raya seperti kita tahu sudah masuk ke sekunder 2 menurut mereka. Padahal seperti kita tahu bahwa sekolah yang pinggir jalan raya di Depok itu tidak hanya SD Pondok Cina 1, SD Anyelir contohnya sekolah yang pinggir jalan raya persis. Jadi alasannya saya pikir tidak akuntabel ya, karena yang menyelenggarakan survei itu Dinas Perhubungan. Menurut kami seharusnya mengadakan survei tentang tata kota itu juga diserahkan ke lembaga independen tersendiri. Lepas dari itu, solusi yang tadi saya bilang, bangun JPO, pindah pintu akses ke samping gerbang, itu akan aman buat anak-anak.